warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang perlindungan pekerja anak. Pertama, perkenalkan, nama saya Aura Ratu Humayarianta dengan NIM B1A1231121. Nama saya Rizky Adriana Rasulin dengan NIM B1A1231005. Saya Aulia Humera Febrianti dengan NIM B1A1231119. Saya Siti Fadila dengan NIM B1A1231117. Saya Ahmad Syamsabila dengan NIM B1A1231101. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian pekerja anak. Pekerja anak adalah anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi baik di sektor formal maupun informal. Jadi di sektor formal pekerja anak cenderung ada di garis batas ekonomi antara formal dan non formal, seperti bersama dengan orang tua mereka di industri rumah tangga dan di perkebunan, di toko milik keluarga atau pabrik kecil, terutama pabrik yang merupakan satelit bagi industri besar. Ada juga anak-anak yang bekerja di industri besar meskipun jumlahnya tidak diketahui, terutama karena dokumen yang membuktikan usia mereka mudah dipalsukan. Di sektor informal, mereka menjadi tukang koran, tukang semir, tukang parkir, atau cara lain untuk mendapatkan uang. Banyak anak-anak bekerja di lingkungan yang berbahaya seperti menjadi pemulung dan tukang sampah, atau di jerman ikan dan kapal nelayan. Pekerja anak dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Konvensi Internasional atau ILO, pekerja anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau tidak sesuai dengan usia mereka. Lalu untuk dasar hukum perlindungan pekerja anak, yang pertama itu ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam perlindungan pekerja anak di Indonesia. Beberapa pasal penting yang terkait perlindungan pekerja anak yaitu yang pertama pasal 68 melarang pengusaha mempekerjakan anak di bawah usia 13 tahun. Untuk anak usia 13 hingga 15 tahun, mereka hanya diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan. Yang kedua, pasal 69 mengatur batasan jam kerja untuk anak, yaitu maksimal 3 jam per hari dan tidak lebih dari 12 jam per minggu. Lalu yang kedua itu Konvensi ILO nomor 138 dan nomor 182. Indonesia juga merupakan pihak dari konvensi internasional yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional atau yang disingkat dengan ILO mengenai usia minimum untuk pekerja dan penghapusan pekerja terburuk bagi anak-anak. Kemudian ada beberapa jenis pekerjaan yang dilarang bagi anak-anak, termasuk tapi tidak terbatas pada yang pertama pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, pekerjaan di sektor pertambangan, konstruksi, dan industri berat. Kemudian yang terakhir, pekerjaan yang mengganggu pendidikan formal mereka. Untuk hak-hak pekerja anak itu ada perlindungan terhadap pekerja anak, tidak hanya mencakup larangan mempekerjakan mereka secara ilegal, tetapi juga menjamin beberapa hak. Yang pertama itu ada hak atas pendidikan. Anak-anak harus memiliki akses penuh terhadap pendidikan formal. Pekerjaan yang mereka lakukan tidak boleh mengganggu waktu sekolah atau kegiatan belajar mereka. Yang kedua itu ada hak atas kesehatan dan keselamatan. Pengusaha diwajibkan untuk menjamin bahwa lingkungan kerja aman dan sehat bagi pekerja anak. Ini termasuk penyediaan alat perlindungan dan pelatihan keselamatan kerja. Terus yang terakhir itu ada hak atas perlindungan hukum. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan perlakuan diskriminatif dalam lingkungan kerja. Mereka dapat melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan. Selanjutnya, tanggung jawab pengusaha. Pengusaha memiliki tanggung jawab untuk pertama, memastikan bahwa mereka tidak mempekerjakan anak di bawah usia yang ditentukan. Kedua, mematuhi peraturan mengenai jam kerja dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan. Ketiga, mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali sebelum mempekerjakan anak. Terakhir, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung perkembangan anak. Pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda maksimal 100 juta dan maksimal 400 juta. Selanjutnya ada penegakan hukum. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga terkait lainnya
bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan pekerja anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah perlindungan pekerja anak merupakan aspek penting dalam hukum ketenaga kerjaan di Indonesia. Melalui regulasi yang ketat, diharapkan anak-anak dapat dilindungi dari eksploitasi serta mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung pendidikan mereka. Upaya bersama-sama pemerintah, masyarakat, dan pengusaha sangat diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.